Hari ini saya akan mempresentasikan topik perkembangan sejarah Pancasila pada masa RIS. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana Pancasila berkembang sebagai dasar negara selama periode Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS yang berlangsung dari 1949 hingga 1950. Mari kita mulai dengan pengantar singkat. Sebelum memasuki pengantar singkat, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Oktavia Indra Ramadhani dengan NIM 0573222093, Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Di slide pertama ada latar belakang terbentuknya RIS. Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB 1949 peristiwa kunci dalam transisi ke RIS dan pengaruhnya pada Pancasila. Salah satunya, peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila selama masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS dari 1949 hingga 1950 adalah Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Peristiwa ini merupakan puncak Lalu di slide kedua ada konteks historis. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 yang menjadi landasan ideologis kemerdekaan. Namun selama kedudukan Jepang dan revolusi fisik 1945 sampai 1949, Pancasila belum sepenuhnya diformalkan dalam konstitusi. Setelah KMB, RIS menghadapi tantangan integrasi federal, di mana Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu untuk mencegah disintegrasi. Konstitusi RIS ini disusun oleh Di slide ketiga ada isi, yaitu konstitusi menegaskan 5 sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai prinsip utama, negara federal ini memandai pengakuan resmi Pancasila dalam struktur hukum, memperkuat sebagai identitas nasional di tengah tekanan internasional dari Belanda dan gerakan separatis di dalam negeri.
Di slide keempat, ada nilai Pancasila yang tercermin dari RIS. Nilai Pancasila yang tercermin dalam Republik Indonesia Serikat, RIS 1945 sampai 1950, Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS adalah bentuk negara federal sementara Indonesia setelah Konferensi Kemeja Bundar atau KMB 1949 yang berlangsung hingga pembubaran pada 1950. Meskipun RIS tidak sesuai eksplisit menyebut Pancasila sebagai dasar negara, dalam konstitusinya UUD-S 19 Setelah membaca tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di RIS, itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, nilai Pancasila dalam RIS menunjukkan ketahanan ideologi ini sebagai fondasi nasional. Bahkan di tengah kompromi federal yang penuh tantangan, RIS menguji Pancasila dalam konteks pluralisme dan internasionalisme, tetapi akhirnya membuktikan bahwa persatuan dan keadilan sosial lebih kuat dalam bentuk negara kesatuan. Bukti dari UU. Lalu, ada refleksi pribadi tentang perkembangan Pancasila di masa RIS. Bisa dibaca sendiri, ada poin-poinnya. Lalu ada nilai RIS bagi generasi muda. Bagi generasi muda seperti saya, nilai RIS terutama yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara masih sangat relevan dan inspiratif. Pancasila yang dilakukan dalam Konstitusi RIS 1949 menekankan sila-sila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Sekian presentasi singkat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.